Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya Bara Mas Yudra akan menjelaskan beberapa persoalan mengenai masalah yang ada dalam UAS THE yang akan diselenggarakan oleh Universitas Terbuka pada tanggal 5 Desember hingga 16 Desember 2020. UAS THE ini adalah suatu UAS terobosan terbaru dari Universitas Terbuka karena memang kondisi dan situasi saat ini tidak memungkinkan dilaksanakannya UAS reguler, yaitu UAS tatap muka dengan menggunakan kertas yang ada di tempat-tempat ujian yang telah ditetapkan seperti semester-semester kemarin. Kalau semester kemarin UAS ditiadakan karena memang waktunya mepet untuk melakukan persiapan seperti ini. Nah, sekarang adalah suatu proses terobosan terbaru mengenai UAS yang ada di Universitas Terbuka, yaitu UAS berbasis THE, Take Exam Home, atau kebalik ya, Take Home Exam. UAS THE ini ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, UAS ini hanya bisa diakses pada jam dan waktu tanggal yang telah ditetapkan berdasarkan KTPU yang kita miliki sebagaimana mahasiswa. Misalnya UASnya itu terjadi pada tanggal 5 Desember, maka tanggal 5 Desember itu kita laksanakan UAS. Jika mulai dari tanggal 9 Desember, berarti itu UASnya tanggal 9. Catatan yang kedua adalah pengerjaan UAS THE Universitas Terbuka ini cuma 6 jam maksimal. 6 jam ini bukan dari jam 1 sampai jam 6 atau dari jam 3 sampai jam 9. Namun dihitung dari kapan kita mengunduh soal di laman the.utacid. Kapan? Misalnya kita mengunduh soalnya itu jam 8 pagi, maka maksimalnya pengumpulan jawabannya itu jam 2 siang. Dalam naskah soal THE itu ada 3 lembar yang akan kita isi. Pertama itu cover, surat pernyataan, dan BJU. Covernya itu hanya berisi tentang UPBJJ asal, kode mata kuliah, NIM, nama, tanggal lahir, dan paraf, tanda tangan ya. Kemudian untuk surat pernyataan itu berisi nama, dari prodi mana, UT mana, NIM, tanggal lahir, kemudian tanggal pengerjaan ujiannya, serta tanda tangan. Terus untuk BJU itu berisi kode mata kuliah, NIM, nama, tanggal lahir, dan jawaban ujian yang akan kita ujikan atau kita kerjakan. Jadi ada 3 lembaran itu. 3 lembaran itu harus diunggah secara bersamaan dalam satu file ukuran 2 MB dengan format PDF. Bagaimana jika lembar jawabannya itu dalam Word, maka diubah ke PDF. Jika lebih dari 2 mega, maka dikompres menjadi di bawah 2 mega karena itu syaratnya dari THE. Kemudian jadwal ujian. Catatan berikutnya adalah jadwal ujian. Itu di KTPU mungkin kalian banyak yang tidak paham mengenai jadwal ujian, misalnya 1.1 atau 11 atau 1.2 atau 12 atau 2.2 atau 22. Itu bukan 22 atau 11 atau 12. Itu adalah satu yang pertama itu adalah minggu pertama, sedangkan satu berikutnya itulah hari pertama. Karena saat ini UAS Universitas Terbuka berbasis THE, maka itu adalah minggu pertama, hari pertama. Hari pertama sesuai jadwal itu mulai tanggal 5 Desember. Hari kedua berarti tanggal 6, hari ketiga tanggal 7, hingga seterusnya hingga hari ke-10 tanggal 16 Desember. Itu sudah urut. Nah, kalian menyesuaikan dengan KTPU yang tercetak. Misalnya hanya ada di tanggal 7, 9, 10, 14, berarti itu saja jadwalnya untuk mengerjakan UASnya. Diingat ya, untuk unduh soalnya itu maksimal 6
jam pengerjaan. Lah, bagaimana jika saya selesai di jam keempat atau 4 jam setelah mengunduh soal? Maka segera lakukan unggah, karena itu sudah memenuhi persyaratan untuk mengunggah jawaban. Karena mengunggah jawaban itu minimal 3 jam setelah atau pasca mengunduh soal. Berikutnya catatan kedua, bagaimana jika di KTPU itu tertulis semester 3, sedangkan saya atau kalian itu sudah semester 5. Itu tidak masalah. Asalkan mata kuliah yang tercetak dalam KTPU itu sudah benar sebagaimana semester 5, dengan jadwal ujiannya itu sudah benar bulan Desember, dengan rentang tanggal itu tanggal 5 sampai 16 Desember itu sudah benar dan tidak perlu dipermasalahkan. Pastikan itu namanya kalian, NIM-nya, tanggal lahirnya, mata kuliahnya, serta tanggal ujiannya. Itu harus sesuai di tanggal hari ini, yaitu tanggal 5 sampai 16 Desember 2020 untuk UAS THE. Pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan itu bagaimana cara mengunggahnya, padahal ada ketentuan diketik dengan langsung ditulis tangan. Untuk yang ditulis tangan itu penggunaannya bebas, kalian menggunakan pulpen yang apa saja yang sekiranya bisa dibaca. Tulisannya harus tegak bersambung, harus tegak ya. Gedrek, bukan tulisan Latin, sehingga pembacaan atau nanti jika difoto itu tidak terjadi blur. Penggunaannya pakai pulpen apapun ya. Terus tanda tangannya harus sesuai dengan tanda tangan yang telah kita kirimkan waktu pendaftaran pertama dulu pada semester-semester sebelumnya. Itu bagaimana tanda tangan kita, jangan mengubah tanda tangan. Kemudian setelah ditulis, misalnya itu kita tulis tangan, itu kita foto atau kita scan. Nah, nanti itu dijadikan satu file beserta dengan cover, surat pernyataan, dan BJU-nya. Dengan ketentuan tadi, di bawah 2 mega. Formatnya PDF. Nah, jika langsung diketik, itu bermasalah di tanda tangan. Nanti tanda tangannya harus tanda tangan digital. Namun, tanda tangan digital dengan tanda tangan yang asli, tulis tangan, itu mungkin mengalami perbedaan karena kita menuliskan tanda tangan itu di layar. Sehingga kadang agak miring-miring sedikit, sehingga mungkin ada ketidaksesuaian dengan tanda tangan yang tanda tangan cetak yang kita tulis tangan. Makanya lebih baik itu jika diketik, itu diketik yang from isiannya saja. Terus nanti misalnya untuk tanda tangan itu lebih baik dicetak, nanti di-scan. Atau langsung tulis tanda tangan, buat tanda tangan di kertas kosong, nanti dimasukkan di BJU-nya supaya nanti bisa terkoreksi. Mungkin itu untuk catatan-catatan UAS THE yang akan diselenggarakan oleh Universitas Terbuka pada tanggal 5 sampai tanggal 16 Desember 2020. Sekiranya bermanfaat bagi kalian semua, saya aturkan terima kasih sudah menyimak dan semangat untuk Universitas Terbuka UAS-nya dapat nilai bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.